Di era modern yang serba digital saat ini, profesi bidan menghadapi tantangan dan juga peluang baru. Bidan yang milenial ini tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu kebidanan secara teknis, tetapi juga harus mampu bagaimana beradaptasi dengan teknologi, kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga merangkul masyarakat melalui pendekatan yang inovatif. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang. Di sebelah kanan saya ada seorang bidan yang milenial gitu ya. Untuk bagaimana kita menggali lebih dalam tentang pengalaman, kemudian peran serta pandangan mereka dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di masa-masa sekarang ini atau masa-masa yang sudah canggih seperti ini. Boleh kita kenalan dulu, di samping saya ini ada Ibu bidan, siapa ini Bu? Oke, nama saya Bidan Santi, umur saya sekarang 29 tahun. Asli Iya. Balai Karangan. 29 tahun ini Iya. juga masuk dalam kategori generasi milenial. Jadi kita sama ini, Bu. Iya, masih sama-sama muda berarti Iya, ya. betul. Kalau Ibu sebagai bidan, saya sebagai penyiar gitu ya. Nah, Bu, boleh diceritakan nggak? Ini kan usianya masih muda gitu ya. Boleh diceritakan pengalamannya dulu sekolah. Kenapa ngambil bidan? Sulit nggak sih jadi bidan? Gitu. Dulu memang dari SMA itu udah pas waktu SMA itu kan ada dari kampus-kampus itu menawarkan kuliah nanti mau di mana, Oh, cita-citanya gitu, ya. apa gitu kan. Kayaknya dari sekian kampus yang datang waktu SMA itu saya lebih tertariknya ke bidan. Mungkin karena lihat di Puskesmas atau waktu karnaval itu pakaian putih-putih itu kayaknya keren sekali. Oh, gitu. Profesinya juga kayaknya yang terjun langsung ke masyarakat, bantu gitu ya untuk kesehatan ibu dan anak gitu. Saya tertariknya karena ke situ. Oh, jadi awalnya ngelihat seorang bidan itu bajunya putih. Kemudian dari warna putih timbul kayak Rasa suka gitu ya. Mereka kayak elegan gitu kalau dilihat gitu ya. Oh, gitu. Terus kalau kita sekolah dulu kan di zaman-zaman kita yang masih muda gitu ya, Bu Bidan Santi ya. Kita kan banyak tuh promosi-promosi, bukan hanya promosi dari bidan, mungkin dari abdi negara juga datang untuk mempromosikan dan segala macam. Ini apa yang sebenarnya terbesit di benak Ibu selain suka tadi ngelihat seragam putihnya bidan, sama apa yang sebenarnya menarik di profesi bidan ini? Untuk profesi bidan ya, untuk tinggi badan itu tidak terlalu diperhatikan Oh, ya. gitu. Jadi salah satunya. Apa sebenarnya yang membuat tinggi badan menjadi salah satu pertimbangan juga ini? Ya, Bu? kalau mau masuk kayak polisi atau imigrasi atau yang lainnya itu kan perlu tinggi badan yang mencukupi ya, salah satu syaratnya. Kalau bidan ini kan tinggi badan yang masih 150 ke atas itu masih bisa masuk gitu ya. Untuk sekolahnya itu belum ada kebayang waktu itu. Gimana mata pelajarannya belum ada apa bayangan. yang terbesit saat itu kayak udah ngelihat warna putih doang yang tahu kan, tapi sekolahnya belajarnya belum tahu ini Belum apalagi. tahu. Tadi kita kalau udah tahu profesi bidan kan pasti ada hubungannya dengan darah, suntik dan segala macam gitu ya. Kalau itu kayak karena saya orangnya ndak terlalu takut kayak ke darah gitu ya. Jadi saya kayaknya kalau mau pilih jadi profesi saya di bidan nih kayaknya keren nih gitu. Keren gitu ya. Iya kayaknya memang kayaknya harus jadi bidan nih tekadnya. Oh gitu ya. Jadi bisa dibilang berawal dari kesukaan tadi, kemudian langsung timbul nih keinginan tekad yang bagus untuk gimana saya harus jadi bidan nih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bidan gitu ya, kalau orang-orang di luar sana kan ngelihat, wih keren bidan, tapi orang nggak tahu di dalamnya bidan juga ada suka dan duka gitu ya. Pasti ada suka. Nah, selama dukanya. ini pas sekolah dulu lah, sebelum sekarang sudah menjadi profesi, pas sekolah dulu gimana ini? Boleh diceritakan? Kalau sekolah itu kan pertama kali masuk itu perkenalannya itu lebih ke keperawatan dulu. Oh iya. Iya, ilmunya keperawatan dulu. Nanti di pertama kuliah itu terjunnya tentang asuhan keperawatan kayak kita bersih luka, terus ilmu-ilmu anatomi tubuh manusia itu lebih di. Berarti itu tuh kayak dulu. ilmu-ilmu dasar gitu ya, Bu Santi ilmu ya? dasarnya dulu. Kemudian di trimester keduanya itu baru kita fokusnya ke ilmu kebidanannya. Ya. Kalau tadi kan dibilang nggak terlalu memandang
apa namanya tinggi badan gitu ya. Jadi nggak terlalu rumit atau gimana sih kalau jadi seorang bidan ini ketika udah masuk? Kalau untuk syaratnya itu tinggi badan nggak terlalu menjadi pertimbangan ya? Tidak jadi pertimbangan. Kalau untuk masalah pelajarannya itu tergantung ya, itu tergantung IQ masing-masing ya. Tapi kalau udah berbicara tentang IQ, sulit apa enggak gitu? Kalau itu masih dikategorikan tidak terlalu sulit. Oh, tidak terlalu sulit. Asalkan rajin aja. Rajin apa nih? Rajin membaca, karena untuk kebidanan ini kan banyak ilmu-ilmu itu yang harus dihafal. Terus tindakan-tindakan itu kan ada step-stepnya. Jadi itu harus dihafal step-stepnya. Ini menghafal istilahnya bahasa-bahasa ini enggak sih? Bahasa-bahasa kesehatan. Kesehatan. Iya. Wah, ini perlu ingatan yang bagus juga berarti ya, Bu ya. Oke, tadi kita sudah dengarkan menjadi bidan itu tidak terlalu melihat bagaimana kualifikasi persyaratan yang seharusnya ditetapkan sedemikian rupa gitu ya Bu Santi ya. Tapi yang pasti tadi punya punya mental yang seenggaknya nggak takut sama jarum, nggak takut sama darah gitu ya. Karena di bidan itu kan masih sering bukan dibentak ya, tapi agak tegas intonasi suaranya. Oh gitu. Kenapa tuh harus ada hal-hal yang seperti itu? Karena kita tindakannya ke nyawa ya kali ya. Jadi waktu kuliah itu memang bukan dibentak ya, mungkin diajarkan untuk tegas, mentalnya harus mental yang kuat gitu. Jangan kalau dibentak ini langsung down gitu. Kayaknya enggak ya untuk kesehatan itu. Berarti bisa dibilang pembentukan mental juga berasal ketika pendidikan ya. Bagaimana seorang bidan bisa ketika bertemu dengan pasien dia nggak gugup, dia nggak menunjukkan kalau dia tidak seprofesional itu gitu ya. Berarti memang harus kuat tadi. Harus kita depan pasien tuh mau enggak profesional, kita harus profesional. Meskipun kita agak gemetar ngelihat kondisi tertentu gitu ya Bu ya. Wah. Kita tidak boleh menunjukkan kalau kita tuh aduh gimana nih, nanti pasiennya tambah panik. Seenggaknya kita dulu yang ditenangkan gitu ya. Kita dulu yang ditenangkan. Berarti ada belajar ilmu psikologinya juga dikit-dikit berarti ya? Ada. Oh gitu, oke. Nah ini kan masih dibilang usianya muda gitu ya. Sebenarnya kalau melihat di zaman-zaman sekarang, apa yang terbesit di benaknya bidan Bu Santi ini tentang masih muda, kemudian jadi bidan, apa yang menjadi eksistensinya? Kayaknya karena kuliahnya sudah terjun ke bidanan, jadi mau tidak mau ya profesi itulah yang harus saya jalani ya. Karena ijazahnya juga lulusnya kebidanan, mau jadi guru kan nggak mungkin. Jadi karena ijazahnya lulusannya kebidanan, jadi mau tidak mau ya ilmu itulah yang harus saya selama saya kuliah, ilmu yang saya dapatkan itulah yang harus saya terapkan ke masyarakat. Dan itu juga harus dijalankan seprofesional mungkin tadi ya. Iya. Baik. Nah kalau kita berbicara tentang masih muda terus jadi bidan, menurut Bu Santi penting nggak sih menjadi bidan yang juga paham sama teknologi, kemudian kita juga mengenal istilah-istilah yang viral di zaman-zaman sekarang, terus dikaitkan dengan profesi kita nih sebagai bidan? Untuk teknologi ya, kalau mungkin zaman pelaporan itu sekarang kan udah banyaknya pakai internet ya. Jadi harus pelaporannya lewat komputer gitu. Jadi penting banget kita sebagai bidan milenial itu menguasai kayak pelaporan lewat dari komputer, itu penting sekali. Untuk yang viral itu kayak gimana nih Bang? Misalnya kalau kan kita nih sebagai anak muda yang masih melek dengan teknologi yang bagus, kemudian kita juga pasti melek akan media sosial, hal-hal yang berkaitan
dengan apa namanya yang sedang viral-viral misalnya, ini juga berhubungan nggak sih, berpengaruh nggak sih dengan profesi sebagai bidan, atau mungkin diedukasikan juga ke penyebaran informasi kesehatannya gitu ya? Iya, seperti itu. Itu menurut kita penting ya, karena ilmu-ilmu baru ini kan masih banyak yang muncul, atau masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu tentang ilmu-ilmu baru. Jadi dari internet ini, entah dari TikTok atau Facebook, itu bisa kita bagikan. Jadi untuk menambah wawasan masyarakat. Jadi tentang ilmu-ilmu baru. Menurut saya itu penting sekali untuk dimiliki dan disampaikan ke masyarakat gitu ya. Masyarakat. Ini ngomong-ngomong, kalau tadi kita sudah berbicara panjang tentang bidan, kemudian bidan milenial, saat ini berprofesi sebagai bidan udah berapa tahun sih? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Iya, saya mulai kerja itu dari tahun 2018. 18 berarti sebelum COVID gitu ya. Iya. Nah, selama 8 tahun itu apa yang sebenarnya dirasakan menjadi bidan? Atau pernah nggak dalam perjalanan sampai susah nih jadi bidan, pengen berhenti nih gitu kan? Atau ya udahlah, ini udah profesi saya harus lanjutkan. Iya. Gimana tuh? Kalau dikatakan capek jadi bidan ya. Capeknya di mana tuh? Karena bidan ini kan selalu on time ya. Kapanpun orang lahiran itu harus datang, mau malam atau itu mau hujan itu, kalau ditelepon tetap harus datang. Karena memang pekerjaannya menolong persalinan, untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan anak juga. Memang harus ditekuni dan harus mau tidak mau harus dijalani lah dia. Gitu sih. Harus dirasakan benar-benar kalau kita nih sebagai bidan mau nggak mau harus kayak gitu gitu kan. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi, kita sebagai anak muda. Kita sebagai anak muda kan biasanya kita masih suka begadang tuh gitu kan. Kita masih punya gaya-gaya hidup anak muda yang kadang nggak bisa tidur kalau nggak ngeliat medsos misalnya. Itu bisa mempengaruhi juga nggak sih profesi kita sebagai bidan, yang harusnya misalnya kita harus masuk nih jam 4 subuh misalnya, atau ada panggilan pasien terus kondisi kita lagi nggak pas, kondisi kita lagi nggak pada tempatnya gitu, atau itu gimana tuh? Kalau kayak itu sih Kak, itu namanya kalau udah panggilan untuk kerja ya, itu memang harus, mau kita demam atau itu memang harus datang. Kecuali memang ada bidan pengganti untuk kita yang misalnya lagi sakit, ada bidan pengganti untuk mengganti kita saat itu, bolehlah diganti sama bidan. Tapi seandainya memang di tempat itu hanya kita sendiri aja bidan, memang harus mau tidak mau. Jadi harus pergi. Pernah nggak cerita-cerita yang sampai kelabakan, yang harusnya ada jadwal lain misalnya, tiba-tiba ada pasien nih datang, tiba-tiba nggak ada orang, harus pergi, terus pas lagi kondisi misalnya begadang, tiba-tiba pasien baru tidur 10 menit, ada pasien baru misalnya gitu. Pernah nggak ini kondisi-kondisi yang di luar dugaan gitu loh? Karena saya kerjanya di PMB ya, karena di sini kan ada tim gitu. Jadi kalau kelabakan yang gimana-gimana itu enggak pernah sih Bang ya, karena bidannya kan selalu standby 24 jam. Jadi ada shiftnya kan, pagi, siang, malam tuh ada shiftnya. Jadi kalau ada pasien malam atau subuh hari itu di bagian bidan yang jaga malam gitu. Kalau untuk dipanggil, biasanya saya memang sering dipanggil oleh bidan Eka untuk membantu teman-teman yang ada di sini, juga bantu bidan Eka juga pada saat proses persalinan. Nah, kalau kita melihat lingkungan masyarakat kita gitu kan, mungkin ini di luar konteks kita bekerja di suatu tempat. Nah, kalau di rumah misalnya, pandangan masyarakat melihat kita sebagai bidan terus kita masih muda tuh gimana sih menurut bidan Santi nih? Biasanya kalau masih muda itu biasanya masyarakat lebih kayaknya masih mau cari yang senior ya. Oh kayak gitu, masih ada sedikit kayak yang diremehin gitu ya. Gitu. Mungkin karena kita masih muda, mungkin pikiran mereka, pengalamannya masih sedikit. Jadi
biasa orang datang tuh ada bidan seniornya gitu. Oh gitu. Masih ya. ditanya seperti Mendahulukan yang senior dulu. Iya. Gitu. Apa yang dirasakan ketika ada yang ngomong kayak gitu atau ada yang berpandangan seperti itu? Kalau menurut saya itu biasa aja ya, Bang ya, karena memang kalau untuk pengobatan, apalagi memang untuk kesehatan ini kan biasanya orang memang mencari yang bagus ya. Jadi mencari yang orang yang lebih paham gitu ya, yang ilmunya ya udah pengalamannya udah banyak gitu ya. banyak dengan untuk menjawab dari keluhan-keluhan pasien itu. Nah kalau udah seperti itu kan berarti udah ada susah dan senangnya. Iya. Susah dan senangnya di mana itu? Susah senangnya kalau untuk bidan itu sedihnya karena kalau yang honor itu honor di pemerintah atau di ini gajinya masih kecil ya Bang ya. Biasanya masih di bawah UMR lah ya. Apalagi untuk honorer ya. Kalau untuk di PMB sih gajinya lumayan lah ya Bang ya, enggak sama dengan yang di instansi kita honor di pemerintah gitu. Sedihnya itu untuk Kabupaten Sanggau ini P3K-nya itu masih yang khusus, untuk yang umumnya belum dibuka kayaknya untuk P3K-nya ini. Sedihnya hanya di situ aja sih Bang. Berarti ada keinginan untuk bagaimana profesi bidan, apalagi sebagai milenial ini benar-benar dibutuhkan semua masyarakat gitu ya. Karena kan kalau kita bekerja di instansi pemerintah kan kita sampai menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin belum pernah kita jangkau selama ini. Dijangkau. Kalau di instansi pemerintah itu kan lebih luas ya cakupannya. Kalau yang untuk di PMB ini kan hanya di kota atau di tempat di kerjanya aja gitu. Nggak mencakup cakupan yang luas. Ya. Baik. Nah, terakhir ya, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang seusia sama kita, atau mungkin ada adik-adik yang Gen Z yang juga sedang menempuh pendidikan di bidan nih, apa yang mau disampaikan sebagai bidan muda nih? Untuk yang seprofesi sama saya sebagai bidan, terus udah bekerja ataupun belum bekerja, yang untuk bekerja tetap semangat untuk mengabdi ke masyarakat, kemudian tetap tetap tindakannya sesuai dengan prosedur yang telah kita dapatkan masa-masa kuliah dan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk adik-adik yang masih sekolah tetap semangat untuk menuntut ilmunya, karena PR kita masih panjang untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak Bidan Santi sebagai perwakilan untuk semua orang yang mendengarkan kita tentang bagaimana profesi bidan muda ini juga tetap bisa eksis untuk membantu angka kematian pada ibu dan juga anak gitu ya. Ya, untuk menurunkannya. Iya, baik. Dan semoga tadi seperti yang disampaikan oleh Bidan Santi, kalau kita sebagai bidan muda juga tentu harus punya jiwa yang lebih besar tentang bagaimana kita memahami profesi kita sebagai bidan. Iya, sebagai bidan, dan bisa terus memberikan sumbangsi kepada masyarakat lewat profesi yang ada itu ya. Profesi yang ada. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan Bidan Santi. Sama-sama. See you next time juga.